Allah menjamin barang siapa meminta di waktu mustajab seperti ini, maka akan dikabulkan. Enam amalan yang dipercaya mendatangkan banyak rezeki. Meskipun konteks bekerja dan melakukan usaha adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun pada akhirnya semua itu tujuannya sama, yakni jadi orang kaya. Ya, siapapun itu pasti punya angan-angan untuk bisa menikmati rumah mewah, kendaraan bagus, dan menyenangkan. Hidup dengan liburan dan belanja barang-barang cantik. Sayangnya, untuk jadi kaya memang tak pernah mudah. Bekerja banting tulang, ternyata juga tidak mendatangkan kekayaan yang dimaksud. Semua orang mengalami ini dan hampir mayoritas juga lupa jika kekayaan sebenarnya tak harus dicari dengan jalan yang kelihatan saja. Maksudnya bukan lewat jalan sesat loh, melainkan cara-cara lain yang sangat dianjurkan oleh agama. Sudah banyak orang yang membuktikan jika mereka ketimpahan banyak sekali rezeki lantaran melakukan amaliyah tertentu. Tak bermaksud untuk mengajarkan malas bekerja fisik, namun lakukan pula amalan-amalan ini agar rezeki bisa makin luas sehingga kekayaan bisa melimpah. Berikut ulasannya. Yang pertama adalah bagi Anda yang muslim, sholat duha. Sholat duha, ingat sholat duha. Sudah banyak cerita-cerita tentang orang yang merutinkan sholat duha dan mendapati rezeki mereka lancar luar biasa. Sholat duha dilakukan sama seperti sholat fardu, hanya saja jumlah rakaatnya yang menyesuaikan serta waktunya yang berbeda pula. Sholat duha bisa dilakukan minimal 2 rakaat hingga maksimal 12 rakaat. Sedangkan waktunya adalah setelah fajar atau tergelincirnya matahari. Banyak riwayat yang menunjukkan keutamaan sholat duha, terutama yang urusannya dengan rezeki. Tergantung dari berapa banyak jumlah rakaat yang kita lakukan, maka semakin besar pahalanya. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan jika kita rutin 12 rakaat sholat duha, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah indah di surga nanti. Manfaatkan sedikit waktu luang ketika pagi untuk melakukan amalan ini. Insya Allah maka segala usaha akan lancar. Yang berikutnya atau yang kedua adalah dengan bersedekah. Surat Al-An'am ayat 160 menjelaskan dengan sangat gamblang jika kita bersedekah, satu balasannya minimal 10, balasannya 10. Jika Allah saja sudah berjanji demikian, lantas kenapa kita tidak mempercayai hal ini? Maka dari itu kita bisa memanfaatkan ini sebagai jalan untuk memperlancar rezeki. Sedekah Rp1.000 sudah pasti akan dibalas 10 kali lipat. Namun tidak mesti uang, tapi bisa pula dengan terhindar dari bencana, kerjaan lancar dan sebagainya. Jadi makin banyak kita sedekah, makin besar pula balasannya. Mungkin ada yang bertanya, sedekah kok tidak ikhlas? Apakah bermasalah jika kita justru mengharap kepada Allah? Justru Allah sendiri yang meminta kita untuk berdoa atas semua hajat-hajat yang diinginkan. Yang ketiga adalah membaca surat Al-Waqiah. Surat Waqiah berada di urutan 96 setelah surat Ar-Rahman. Waqiah sudah lama diketahui sebagai cara agar kita lebih mudah mendapatkan rezeki. Bahkan surat ini sering pula dijuluki dengan surat kerezekian. Tidak ada cara khusus untuk mengamalkan surat Waqiah ini, melainkan hanya cukup dibaca saja. Waktunya sendiri juga tidak tentu dan bisa kita sesuaikan. Misalnya setelah sholat fardu, banyak orang yang merutinkan membaca Waqiah dan tak lama kemudian dibanjiri dengan rezeki-rezeki yang tak diduga. Kemudian yang keempat adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis juga jadi amalan pengumpul rezeki. Bahkan tak hanya itu, fadilah puasa ini bisa membuat kita diampuni dalam rentang waktu selama berpuasa. Terlebih lagi dengan puasa kita bisa mampu mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah sangat menyukai puasa Senin Kamis.
dan orang yang melakukannya. Sehingga amalan ini pun makin bertambah nilainya karena juga termasuk sunnah yang diutamakan. Perlu diketahui, barang siapa menyukai sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ia akan bersama dengannya di surga nanti. Yang kelima adalah istighfar dan sholawat. Nah, ini luar biasa istighfar dan sholawat juga. Istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW juga seringkali dikaitkan dengan amalan penjaring rezeki. Tata cara pelaksanaannya bisa sewaktu-waktu dengan jumlah yang tidak ditentukan, namun minimal setidaknya 100 kali dalam sehari. Merutinkan istighfar dan sholawat juga akan membawa dampak rezeki buat kita. Tak susah kok melakukan amalan ini karena bisa dilakukan kapanpun, entah ketika di jalan berangkat ke kantor, jeda makan siang, atau ketika sedang bekerja sambil diucapkan dalam hati. Fadilah istighfar kita akan diampuni oleh Allah, sedangkan sholawat akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad, sehingga nantinya insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Yang keenam adalah tahajud. Waktu kecil dulu, ketika kita sangat dekat dengan orang tua, maka mereka akan dengan gampangnya memberikan apa yang kita inginkan. Pasti itu. Dengan mudahnya mereka akan memberikan apa yang kita inginkan. Analogi ini sama seperti hubungan kita dengan Allah. Ketika kita makin dekat dengannya, maka makin mudah pula Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, sholat tahajud adalah salah satu cara media keintiman kita kepada Sang Pencipta. Malam hari ketika orang-orang tertidur dengan lelapnya, Allah turun ke bumi untuk melihat hamba-hambanya yang menegakkan sholat dan meminta dengan sungguh-sungguh. Allah menjamin barang siapa meminta di waktu mustajab seperti ini, maka akan dikabulkan. Buktinya sendiri adalah para pembesar dan orang-orang sukses negeri ini. Ya, di antaranya mereka pasti ada yang memiliki amalan sholat tahajud sebagai kunci pembuka rezekinya. Menjadi kaya bukan hal yang susah. Sebenarnya jika kita tahu caranya, salah satunya lewat cara-cara di atas. Sudah banyak cerita orang sukses yang berawal dari mengamalkan deretan amalan di atas. Meskipun demikian, kaya sejatinya tidak selalu berupa harta benda. Bahkan ketika kita bisa bersabar, baik kepada sesama, tidak mudah membenci, maka hal-hal tersebut juga bisa dibilang kaya. Bahkan nilainya tidak terhingga. Apakah Anda setuju? Semoga ini menginspirasi Anda dan menjadikan manfaat kepada Anda semua. Dan sampai jumpa di video harian saya berikutnya.